Dan IndiHome ini merecord setelah siaran berjalan, dia itu bisa di rewind ke belakang. Dan ini bukti nyata kalau Prabowo itu sebenarnya menang, kita lihat. Nah, ini bukti nyata sebetulnya Prabowo menang. Masa Mitro nggak tahu ini? Ini kalau dibongkar palu keren kali ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sayang-sayangku rakyat Indonesia, ya berita kita kali ini kita akan membahas ini tentang korupsi BTS kemarin itu ya. Ada 3 berita nih tentang kasus korupsi. Ini kasus hukum tapi berkaitan dengan politik ya. Indonesia ini dikit-dikit kan kalau memang ada menteri ini, Nasdem ini kan sekarang lagi berseberangan. Ini menterinya yang kena, tapi kita kumpulin beritanya dan kita analisa. Yang pertama beritanya adalah janji Surya Paloh bubarkan Nasdem jika ada yang korupsi diungkit lagi. Iya, Surya Paloh pernah janji itu ya. Kalau ada yang korupsi dibubarkan Nasdem ya. Kita baca dulu deh guys ya. Kita baca. Penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate membuka sejarah lalu, terutama terkait pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang tidak ingin mempertahankan partai jika ada yang melakukan korupsi. Saat itu Surya Paloh sempat menyinggung tidak ingin mempertahankan partai itu jika ada yang terlibat kasus korupsi. Itu dikatakannya saat pembekalan caleg pada 3 Juni 2015 lalu. Tidak layak partai Nasdem dipertahankan, begitu katanya. Waduh. Iya, jadi ada tuh ya. Kini Johnny G. Plate, Pak, yang juga menjabat Menkominfo Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, berstatus tersangka dan resmi ditahan Kejaksaan Agung dalam status penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station BTS 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Kasus serupa juga sempat menyeret Sekjen Nasdem sebelumnya, yakni Patris Rio Capella. Saat itu juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait pengamanan kasus korupsi dana Bansos Sumatera Utara. Saat itu menjerat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Janji membubarkan Nasdem juga sempat ditagih saat Rio Capella terjerat korupsi. Namun politisi Partai Nasdem Mukhtar Lutfi Andi Muti saat itu mengatakan karena kasus tersebut adalah pribadi Rio Capella, tapi itu korupsi Rio personal, tidak ada instruksi atau arahan dari Nasdem, kata Mukhtar di DPR Senayan, Jakarta, Jumat 16 Oktober 2015 lalu.
Emang ada ya korupsi yang arahan dari partai? Kalau ada, nah ini guys, ya ini janji Palo nih, mau bubarkan Nasdem. Oh nanti dulu kakak, kita selesaikan dulu. Oh udah ya beritanya udah selesai. Ya, ini Palo mau bubarkan Nasdem atau Surya Paloh mau membongkar semuanya. Ini yang kita tunggu. Surya Paloh nih kan bukan masa si cemen ya kan? Iya dong. Jangan cemen lah. Siapa kalian yang mendukung untuk bongkar-bongkaran? Gue masih ingat ada berita begini 4 tahun lalu guys. 4 tahun lalu ada berita begini. Kita lihat ya beritanya apa. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Saya menemukan bukti, kebetulan saya pakai IndiHome. Video ini masih ingat gak? 4 tahun lalu nih, Metro TV klarifikasi hasil quick count menangkan Prabowo. Itu di Metro TV. Yang kebetulan, ya pemiliknya kalau nggak salah saham terbesarnya Surya Paloh ya. Nasdem ya. Bongkar dah. Ini video ini, viral dulu. Ya kan, tapi mendadak senyap sekarang ini. Kalau janji Surya Paloh bubarkan Nasdem, jika ada yang korupsi diungkit lagi. Nah sekalian Pak Paloh. Jadi Pak Paloh ini mau bubarkan Nasdem atau bongkar borok sekalian. Dan IndiHome ini merecord setelah siaran berjalan, dia itu bisa di rewind ke belakang. Dan ini bukti nyata kalau Prabowo itu sebenarnya menang, kita lihat. Nah, ini bukti nyata sebetulnya Prabowo menang. Masa Metro nggak tahu ini? Ini kalau dibongkar Paloh keren kali ya. Blocking ke kubu Pak Prabowo misalnya. Dan di sini semua itu yang berbicara kaget melihat hasilnya. Kita lihat. Langsung suruh kasih kode ubah ini. Mungkin saja, bukan tidak mungkin ya. Tapi sebetulnya secara statistik grafiknya sudah terbaca. Nah itu ya 56,68 itu ini Prabowo ya. Di sininya coba lihat. Ya di sininya 55 ya kan? Di sininya 54, yang di sini yang menang Prabowo atas nih, di bawah ini gini. Masa iya Metro TV nggak tahu ya? Tahu lah, ya kan? Lihat ya, Menurut saya Prabowo menang, bro. Nih aslinya Prabowo menang. Kita Itu di atas itu ya, kan ada di bawah tadi di atas ya, ya. juga ada. habis ini kita akan lihat kagetnya para pembicara itu memberi kode suruh ubah. Kita lihat ya. Adalah ketika untuk Prabowo menang. Anehnya di sini juga mengetahui ini. alasan orang kenapa memilih Aneh. pada hari ini. Namun kita coba lihat terlebih dahulu. Kita lihat ya. Di bawahnya 54 menang Pak Jokowi 01, tapi di atasnya menang Prabowo. Kocak ini. Ini rahasia ini. Ini misteri yang masih tersimpan. Ini misteri yang kayak Bikini Bottom ini. Ada misteri di Bikini Bottom, adalah. Itu Mr. Crab punya anak ikan paus kawin sama apa? Ini kurang lebih dah. Ini nih di atas Prabowo menang, di bawah ditulis salah. Yang benar yang mana nih? Masa Metro TV nggak tahu? Pak Surya Paloh nggak tahu kah itu? Coba lanjut. Berbagai lembaga survei yang Aneh. disajikan di layar kaca Anda. Aneh. Kita lihat di tengah ini ya, kita lihat. Kita lihat bersama-sama lagi. Kaget. Rubah. Nah. Lihat. Kebaca. Bentar. Kita lihat lagi ya. Lembaga survei yang Aneh. disajikan di layar kaca Anda. Kita lihat di tengah ini ya. Jarinya ya, lihat ya. Kita lihat bersama-sama lagi. Kaget. Pada bingung, nggak kebaca katanya. Kan ini sudah bisa dibaca mungkin ini Nggak kebaca. Bingung. Digantilah di sini. Hanya Prabowo dibuat kalah lagi. 55%, Nah. 45% sampai dengan Artinya, tadi saya menyambung apa yang Iya. disampaikan. artinya memang kecurangan di TV itu bisa terjadi Iya, dengan cepat. Karena di sini langsung berubah, teman-teman. Iya, benar. Ini dia, langsung berubah di sini. Nah, Ada kepanikan itu, oke? iya panik. Itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi yang kelihatan di sininya? Nah, ini
Jalanin dikit. Ah, hah? Ini menjadi misteri sampai hari ini. Apakah memang terjadi kecurangan atau tidak? Metro TV tahu. Nah, ini buat Surya Paloh aja ya, pesan buat Pak Surya Paloh yang terhormat. Pak Surya Paloh mau memenuhi janji bubarkan Nasdem kalau ada yang korupsi, atau sekalian bongkar ini Pak. Ini loh Pak dibongkar, ini dibongkar aja ini Pak, ini dibongkar. Gimana menurut Bapak? Gimana menurut rakyat Indonesia? Atau jangan Pak Surya Paloh menjadikan ini sebagai pegangan kartu untuk nyelamatin partai Bapak aja. Jangan Pak, sekali-sekali buat rakyat gitu. Iya kan, buat rakyat. Bongkar. Jadi bisa bersih nih bangsa gitu. Kalau memang ada kecurangan, bongkar. Karena itu terjadi di studio Metro TV. Yang notabene adalah TV yang pemilik sahamnya terbesar itu Pak Surya Paloh. Dah, itu aja dari gue. Komentar yang baik di bawah ya guys. Gue Babe Aldo. Mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi walinayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar nggak sih? Bongkar nggak sih? Bongkar lah. Masa enggak? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.